apa sih aku baca ini tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Dan terus dia berusaha mendekati gitu dengan cara apa? Dijebol gitu ya. Panelnya dijebol. Udah gitu langsung dia jatuh kan, boom gitu kan. Tiba-tiba dia sampai di rumah. Istilahnya tuh kalau misalnya istilah orang film itu, dia menembus tembok keempat ya, gitu. Jadi dia menyadari bahwa ada orang di luar kehidupannya lagi nonton dia gitu. Dan dia tuh ngajak ngomong si orang yang nontonnya gitu. Jadi kembali lagi, kita tuh kan yang anak-anak muda gitu ya Bu, atau remaja-remaja dan anak-anak dewasa awal gitu. Itu karena emang kita udah banyak media sosial, terus udah sering kayak menggulir layar gitu. Reels bahkan sekarang kan memang lagi rame gitu ya. Video-video kayak gitu yang emang udah terbiasa sama hal-hal berbau visual gitu. Nah, kira-kira dari novel grafis ini tuh apa ya? Ibaratnya biasanya akan lebih memberikan kesan ke mereka atau memberikan kayak penasaran ke mereka gitu. Nah, menurut Mbak sendiri, apakah akan beda ketika orang-orang yang masih muda ini membaca novel grafis terlebih dahulu baru membaca yang versi yang tebalnya itu? oh begitu ya. Kalau dari sini dulu baru ke sana. Iya, ini entry point yang bagus banget ya untuk pemula gitu, karena ya menarik sih sebenarnya komiknya gitu ya, dengan cara penggambarannya, terus perubahan adegannya gitu ya, itu yang menarik gitu. Dan ya jelas kalau misalnya abis membaca ini terus dia jadi penasaran yang panjangnya kayak gimana sih gitu. Nah, itu juga bagus gitu kalau ke sana. Hal yang menarik banget buat saya dari segi seorang desainer grafis gitu ya. Jadi saya bilang kan tadi secara keajaiban tuh agak berkurang di komik ya, karena kan saya biasa-biasa aja sih gitu kan. Tiba-tiba Sophie-nya masuk ke dalam suratnya, terus jadi tiba-tiba ada di Yunani begitu. Itu kan ya namanya juga komik gitu. Tapi komikusnya membuat komik ini juga menarik gitu. Dia mempergunakan ini seperti ini ya, mempermainkan panel. Itu panel atas Sophie di dunia lain. Waktu itu dia lagi di mana ya si Sophie-nya? Ceritanya dia lagi di Yunani ya, lagi di Yunani. Terus dia melihat ini di rumahnya, si Sophie ini ada nih si filsuf misterius yang ngasih surat dia tuh. Dan terus dia berusaha mendekati gitu dengan cara apa? Dijebol gitu ya. Panelnya dijebol. Udah gitu langsung dia jatuh dan boom gitu kan. Tiba-tiba dia sampai di rumah. Nah, itu menarik gitu. Nah, di sini juga banyak gitu, terutama yang terakhir-terakhir ya. Jadi ada banyak adegan yang istilahnya tuh kalau misalnya istilah orang film itu, dia menembus tembok keempat. Ya, gitu. Jadi dia menyadari bahwa ada orang di luar kehidupannya lagi nonton dia gitu. Dan dia tuh ngajak ngomong si orang yang nontonnya gitu. Jadi aku tahu kamu lagi ngelihat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tuh menarik gitu. Jadi walaupun secara keajaiban tuh berkurang gitu ya di komiknya dibandingkan di novelnya, tapi di komiknya pun dia secara maksimal gitu, berusaha secara maksimal menggunakan medium komik ini supaya apa ya, memberi kita perasaan bahwa si Sophie ini sedang berusaha keluar dari komik itu gitu. Ya seperti itu. Dan untuk orang-orang yang mungkin belum terbiasa baca-baca buku yang mereka bilang mungkin berat gitu ya, mungkin novel grafis atau komik ini tuh benar-benar bikin mereka belajar untuk apa ya, memvisualisasikan cerita gitu kali ya. Jadi karena emang biasanya kan ada juga yang baca-baca novel atau baca-baca buku yang berat tuh kayak, apa sih aku baca ini tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Mungkin dengan adanya grafis ini tuh benar-benar membantu mereka untuk kayak gini kali ya gambarannya, kayak gitu kayak Mbak. Betul. Ya, terutama karena di novelnya itu juga kan banyak cerita tentang latar belakang suatu tempat ya. Kayak misalnya si Sophie sama Alberto ngobrol di Agora gitu kan. Agora itu apa? Kalau di novelnya kan cuma digambarkan Agora itu pasar gitu kan, pasar pasar. Nah, di sini kan udah langsung kita lihat aja gambarnya gitu kan. Ya, iya. gitu itu ya. kan jadi nggak banyak pertanyaan gitu. Oh, seperti
seperti ini gitu, yang dia gambar itu oh begini toh gitu. Ya, jadinya sisanya energi sisanya ya udah kita tinggal menggunakannya untuk mengikuti ceritanya gitu kan. Dan biasanya kalau untuk orang-orang visual sendiri itu adanya novel grafis itu seberapa membantu sih Mbak untuk membuat si bahasan tuh benar-benar nempel di kepala gitu? Oh ya sangat membantu, jelas. Walaupun memang dibutuhkan keahlian khusus ya. Maksudnya memilih topik. Kalau saya sih cenderung memuji komiknya karena cukup berhasil gitu. Itu kan novelnya tebal banget. Dan dia cukup berhasil untuk membuat komiknya itu nggak bertele-tele gitu. Jadi actionnya ada gitu kan ya. Terus cerita yang mau disampaikannya juga ada gitu. Jadi ya lumayan lah, bagus gitu ya. Cerita yang paling cerita yang paling bikin Mbak gimana ya? Cerita favorit Mbak di dunia Sofi itu pas bagian apa Mbak? Bagian apa ya? Atau dari filsuf yang mana gitu? Filsuf yang mana? Ya filsuf kuncinya, tapi nanti saya spoiler lagi. Iya ya. Siapa sebutin deh Mbak? Berkali. George Berkeley. Itu tuh nanti kalau di novelnya tuh ada satu bab judulnya khusus ya kalau nggak salah Berkeley gitu. Nah karena itu titik anti klimaksnya di situ kan, titik kunci ceritanya tuh di situ. Dan waktu kuliah pun saya sengaja itu mencari ini orang sebenarnya ajarannya gimana gitu, pendapat dia, pendapat filsafatnya itu seperti apa gitu. Dan ternyata memang sangat menarik gitu pendapat filsafat dia itu. Jadi menurut saya itu nyambung ya, ini agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Jadi dia kan fenomenologi ya filsafatnya itu. Jadi dia tuh termasuk salah satu orang yang menganggap bahwa dunia ini ilusi, maya gitu. Menurut si Berkeley itu dia tentu saja ada pro kontra, ada segala macam, tapi pendapat dia itu istilahnya tuh berulang kali dirujuk oleh banyak buku dan film gitu. Ya, jadi pendapat dia dipakai sama Justin ya, macamnya Justin Gardner ini di Ibu Dunia Sofi, terus juga film The Matrix gitu. Itu juga diambil sebagian dari pemikiran dia mengambil dari situ gitu. Dan dunia itu ilusi ya, sebenarnya bisa kita tarik lagi lebih jauh ya ke Plato gitu. Tapi istilahnya titik pentingnya itu dari Berkeley itu gitu. Itu menarik karena makin kesini ternyata penemuan fisika itu kebetulan karena kemarin saya banyak baca buku fisika ya, fisika kuantum. Jadi semakin menguatkan gitu bahwa dunia sebagai ilusi itu bukan omong kosong gitu, tapi itu tuh memang benar gitu dan bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah itu jadinya menurut saya itu yang paling seru. Oke. Nah dari Mbak sendiri sebagai yang udah berkecimpung lama di filsafat, bahkan tadi dari kecil udah suka bertanya-tanya gitu, boleh deh ajak teman-teman Mizaners yang mungkin masih kayak ragu-ragu untuk baca Dunia Sofi, baca enggak ya gitu, terutama mungkin untuk yang masih kayak masih muda atau remaja-remaja mungkin seumuran anak-anak ibu gitu untuk baca novel ini, kayak gimana? Gimana ya? Ya jelas lah saya merekomendasikan banget gitu ya. Anak saya juga saya suruh baca, tapi dia bacanya yang novel ya, bukan yang ini belum malah dia. Gitu. Kalau misalnya meminjam perkataannya, ya intinya bahwa kita tuh hidup itu kan kita pengennya tuh bermakna gitu kan. Terus untuk mempelajari makna itu ya memang nggak bisa mudah gitu. Tapi ada caranya yang menyenangkan. Nah, caranya adalah dengan salah satunya membaca komik ini gitu. Jadi kita bisa tahu gitu bahwa dunia kita itu, sejarah manusia itu panjang, terus udah banyak jawaban-jawaban yang berusaha diajukan gitu ya ke masyarakat itu, bahwa ya mengenai dunia lah, mengenai masyarakat, mengenai kebahagiaan itu apa gitu kan. Dan dengan diawali dengan membaca buku ini kita bisa tahu sejarahnya. Kenapa penting kita tahu sejarahnya? Supaya kita jangan mentang-mentang. Maksudnya gini, kebanyakan orang muda itu kan suka gini ya, mengajukan suatu pendapat misalnya. Menurut saya begini. Terus dia tuh merasa, wah saya hebat sekali ya berpendapat seperti itu gitu ya. Jenius nih gue gitu ya.
Iya, iya. Padahal pendapat dia itu sama dengan pendapat filsuf sekian ribu tahun yang lalu gitu kan. Jadi supaya jangan jadi sombong dong gitu ya. Dulu juga orang udah mikirin kayak begitu gitu. Dan ternyata di sejarah jawaban itu ternyata dibuktikan salah misalnya gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu sok gitu. Baca dulu, siapa tahu itu sudah pernah diajukan sekian ribu tahun yang lalu gitu. Siapa tahu itu bukan suatu yang baru gitu. Iya, dan mungkin juga itu bukan solusi yang tepat gitu karena sudah terbukti salah gitu. Oke, berarti mari kita berhenti sejenak dengan berfilsafat gitu ya Mbak, dengan mempelajari filsafat gitu. Oke, terima kasih Mbak Ani untuk waktunya dan obrolan-obrolan yang luar biasa seru banget. Dan teman-teman Mizaners, kalau misalkan teman-teman penasaran sama dunia Sofi atau bahkan masih bingung kira-kira perlu baca atau enggak, mungkin bisa dicoba untuk baca dulu novel grafis Dunia Sofinya. Begitu ya Mbak? Iya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.